액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Filsafat Ilmu ingin sedikit mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Trilogi Epistemologi Keilmuan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Iwan MAG. Di sini tuh ada konsep trilogi dimensi epistemologi Islam. Dalam Islam, ilmu itu tidak datang dari satu sumber saja, tapi dari 3 sumber utama yang saling melengkapi. Ini disebut ini disebut trilogi epistemologi Islam. Selanjutnya yang kedua itu ada pengalaman atau empiris. Nah, empiris itu pengetahuan dari pengamatan langsung, kayak dapat dari melihat, mendengar, mencoba, atau eksperimen. Contohnya itu kayak melihat hujan turun, melakukan percobaan di laboratorium. Ini seperti cara kerja ilmu pengetahuan modern sains, tapi juga terbatas. Tapi akal juga punya batas, jadi tidak selalu bisa menjelaskan semua hal. Contohnya itu kayak hal gaib. Selanjutnya yang terakhir itu ada wahyu dan intuisi. Nah, ini adalah sumber pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau intuisi itu perasaan batin yang membantu memahami kebenaran. Ini adalah sumber kebenaran paling tinggi dalam Islam. Contohnya itu kayak digunakan untuk memberi arah dan meluruskan akal dan pengalaman. Di dalam Islam, ilmu pengetahuan itu tidak hanya berasal dari satu sumber saja, tetapi dari berbagai macam dimensi sumber. Nah, seperti halnya wahyu, akal, dan juga empiris. Semua sumber itu memiliki perannya masing-masing, juga yang melandasi nilai moral, etika, dan juga tujuan hidup manusia, atau bisa dikatakan sebagai pedoman hidup setiap manusia. Yang pertama itu ada peran wahyu. Nah, wahyu ini merupakan sumber tertinggi dari ilmu pengetahuan karena wahyu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi dan juga rasul secara tersembunyi, seperti halnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang kedua itu ada peran akal, yang mana akal itu merupakan alat untuk berpikir, terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga memahami wahyu. Manakala ada wahyu yang masih samar artinya atau tafsirnya, maka kita bisa memahami ataupun menganalisisnya dengan menggunakan akal, seperti halnya ijtihad para ulama. Nah, yang ketiga itu ada peran empiris atau pengalaman, yang mana pengalaman ini merupakan sumber pengetahuan yang didapat dari panca indera ataupun kejadian-kejadian yang dialami selama hidup. Nah, mungkin dari pengalaman ini kita bisa lebih paham sebuah ilmu pengetahuan, karena pengalaman itu kan dirasakan oleh kitanya secara langsung, jadi kita lebih bisa memahami dan juga mengerti akan ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada trilogi dimensi. Apa itu trilogi dimensi? Trilogi dimensi adalah konsep yang menunjukkan bahwasanya keilmuan atau pengetahuan memiliki 3 dimensi utama yang saling melengkapi. Pertama ada bayani, kedua burhani, dan yang terakhir atau ketiga yaitu irfani. Apa itu bayani? Bayani adalah dimensi yang bersumber dari teks dan wahyu seperti Al-Qur'an dan hadis. Lalu ada yang kedua yaitu burhani. Burhani itu adalah dimensi yang bersumber dari akal dan logika. Pengetahuan diperoleh melalui penelitian, melalui pemikiran yang rasional. Lalu ada yang terakhir dan yang ketiga yaitu irfani. Irfani bersumber dari intuisi dan pengalaman batin. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman spiritual, hati, dan batin. Kesimpulannya adalah trilogi dimensi memiliki 3 hal utama yang harus kita pahami, yaitu wahyu, akal, dan hati. 3 hal inilah yang menjadi sumber utama kita dalam mencari pengetahuan melalui 3 trilogi dimensi. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.